Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang customer clustering. Di sini kami terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu Anas Soekowati, Meza Sudrajat, Miftahul Fahmi, dan Muhammad Irfan. Baik, kita langsung saja. Di sini ada pembahasan, yaitu tujuan tugas, deskripsi kolom dataset, landasan teori metode, chapter screen, proses get data, proses validasi model, dan outputnya. Tujuan customer clustering melansir data dari business to community, yaitu 65% sampai 75% produk baru gagal mencapai target penjualannya. Karena pemasar gagal memahami apa yang benar-benar pelanggan inginkan, alih-alih melakukan personalisasi brand owner produk baru yang gagal, itu justru melakukan pendekatan one size fits all. Padahal saat ini personalisasi dinilai sebagai salah satu cara paling efektif untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Faktanya 59% pelanggan yang sudah merasakan produk mengungkapkan bahwa personalisasi memiliki dampak besar terhadap keputusan pembelian mereka. Dan kenyataannya fakta itu tidak terbatas pada persepsi konsumen. 88% pasar mengakui dengan melakukan strategi personalisasi bisnis mereka mengalami perubahan yang signifikan. Sementara 53% dari pemasar melaporkan bahwa mereka memperoleh pertumbuhan hingga 10%. Seluruh data statistik tersebut menunjukkan bahwa saat ini perusahaan benar-benar harus mengenal pelanggan dengan sangat baik. Segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan, kepentingan, kebiasaan, dan preferensi mereka. Data tersebut memberi gambaran bahwa pemahaman atas setiap segmen pelanggan sangat dibutuhkan. Kalau perusahaan mampu memahami dan mengidentifikasi kebutuhan setiap segmen pelanggan dan kemudian mampu memberikan pelayanan yang bisa memuaskan pelanggan, niscaya tidak pernah ada ancaman seperti yang dilayangkan 54% responden di atas. Kedepannya perusahaan bahkan bisa mengembangkan hubungan yang lebih baik, hingga tidak mustahil mereka beralih menjadi konsumen loyal. Deskripsi kolom dataset. Dataset himpunan data adalah sekumpulan data yang disusun secara terstruktur. Biasanya dataset dipresentasikan dalam bentuk tabel alias baris dalam kolom. Tiap baris dan kolom biasanya mewakili variabel tertentu. Dataset yang kami gunakan bersumber dari kaggle.com dan berbentuk CSV formatnya. Kemudian kami lakukan clean data dan pemilihan atribut atau kolom yang dibutuhkan dengan menggunakan Excel. Atribut yang digunakan sebanyak 7. Deskripsi kolom dataset. Di sini ada tabel atribut dan tipe data. Kita menggunakan 7 data ya, karena ID kita tidak gunakan karena terlalu banyak ID-nya. Jadi di sini ada sex, yaitu adalah jenis kelaminnya ya, material status, umur ya, edukasi, income, pemasukan, occupation, settlement size gitu ya. Di sini ada 1986 instance record baris dan 7 fitur kolom. Data has no target variable. Di sini ada deskripsi kolom dataset. Di sini ada ID-nya ya, ID-nya ini ya, terlalu banyak. Terus material, status ya, statusnya apa, age, education, income, occupation, settlement size ya. Nah, ini adalah ID-nya. Nah, di sini ya. Di sini ID, check, material, age, education, income, occupation, settlement size. Di sini ada landasan teorinya. Algoritma Keymeans, salah satu algoritma unsupervised learning yang termasuk ke dalam analisis cluster analisis, non-hierarchy,
yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel atau feature. Keyman adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode Keyman berusaha mengumpulkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, metode ini berusaha untuk meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam satu klaster dan memaksimalkan variasi data dengan data yang ada di klaster lainnya. Selanjutnya, widget distribution menampilkan distribusi nilai atribut discrete atau continue jika data berisi variabel kelas distribusi dapat dikondisikan di kelas. Untuk atribut discrete, grafik yang ditampilkan oleh widget menunjukkan beberapa kali miss beberapa banyak instan setiap nilai atribut muncul dalam data. Jika data berisi variabel class, distribusi class untuk setiap nilai atribut akan ditampilkan juga seperti dalam snapshot di bawah. Untuk membuat grafik ini kita menggunakan data sheet zoo. Landasan teori. Selanjutnya, widget box plot menunjukkan distribusi nilai atribut. Merupakan metrik yang baik untuk memeriksa data baru apapun dengan widget ini untuk menemukan anomali dengan cepat seperti nilai duplikat, miss gray atau gray, outliers dan sejenisnya. Scatter plot widget menyediakan visualisasi scatter plot 2 dimensi atau untuk atribut yang kontinu dan bernilai discrete. Data ditampilkan seperti kumpulan titik, masing-masing memiliki nilai atribut sumbu X menentukan posisi pada sumbu horizontal dan nilai atribut sumbu Y menentukan posisi pada sumbu vertikal. Sebagai properti grafik seperti warna, ukuran bentuk titik, judul sumbu, ukuran titik maksimum, dan jittering dapat disesuaikan dengan sisi kiri widget. Snapshot di bawah ini menunjukkan scatter plot data set iris dengan matching warna atribut class. Kelebihan Keyman menentukan jumlah dari klaster pembagian, mengalokasikan data secara acak klaster yang telah ada, menghitungkan rata-rata pada setiap klaster dari data yang bergabung di dalamnya, mengalokasikan kembali semua data yang ada ke klaster terdekat, mengulang proses ketiga sampai tidak ada lagi perubahan ataupun perubahan yang terjadi masih sudah di bawah threshold. Implementasi. Chapter screen proses get data, proses validasi model dan outputnya. Get data. Sebelum import ke aplikasi data allowance, data didapat dari Kaggle yang tadi saya sebutkan, yaitu kaggle.com dalam bentuk formatnya CSV. Ya, kalian bisa akses di kaggle.com/datasheets. Buka data dengan menggunakan aplikasi Excel, lakukan cleansing data dan pemilihan data, lalu save ke dalam bentuk file yang berformat SLXX, ya SX, ya, yaitu format Excel. Lalu buka aplikasi Orange, pilih New. Setelah lembar kerja terbuka dengan pada widget data, klik File, kemudian double klik, ya, klik File dan akan muncul jendela untuk load file. Pilih file yang akan di load. Prosesnya. Kemudian lakukan clustering dan metode Keyman, klik garis ke samping kanan dan pilih Keyman. Saat menggunakan OptiScore Silhouette, semakin tinggi skor Silhouette, makin baik pengumpulannya. Maka kita pilih yang paling tinggi, yaitu 4 klaster dengan nilai 0,187. Output di sini ada tampilannya, yaitu occupation, ya, occupation. Ini yang paling tinggi di nomor 1, ya. Selanjutnya di sini ada validasi model, ya, income-nya, ya. Nah, di sini ada outputnya juga, occupation, ya, di sini income-nya, ya. Nah, di sini ada outputnya, ya. Selanjutnya kesimpulan, ya. Berdasarkan penerapan Keyman, clustering adalah terdapat 227 data pelanggan dengan rentang usia
dari 26 sampai 28 tahun sebanyak 11,35%. Terdapat 291 data pelanggan dengan pendapatan dari 1 juta sampai 1.100.000 sebanyak 14,55%. Terlihat faktor yang mempengaruhi segmentasi pelanggan adalah usia pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Jenis kelamin paling banyak adalah perempuan sebesar 1086 ya. Data yaitu 50%,34% ya. Status pernikahan paling banyak adalah belum menikah sebesar 1007. Data dipersenkan menjadi 50,35%. Jadi dalam segmentasi pelanggan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk tetap meningkatkan kualitas dengan selera konsumen. Karena dengan mengetahui kedua para penjual tahu apa yang diinginkan konsumen. Dari hasil penelitian ini juga harus memperhatikan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi minat beli konsumen dan lain sebagainya. Itu semua perlu ditimbangkan dan diperhatikan agar penjual bisa terus berkembang dan menjadi pengusaha yang mampu bersaing dengan yang lainnya. Oke, saya akan menampilkan aplikasi dari Orange ya, dari data mining yang kita ambil ya. Di sini saya sudah import ya, yang diambil dari kaggle.com ya. Di sini sudah saya masukkan ya. Nah, di sini sudah saya masukkan segmentasi data CSV ya. Lalu kita reload saja, kita klik OK. Di sini lalu muncul data table-nya di sini ya. Data table ya, segala macam, ada ID, sex, material status, age, education, income ya. Occupation dan settlement size ya. Di sini kita bisa menselect sebuah kolomnya ya. Ya, di sini datanya lagi ya. Nah, di sini key match-nya gitu ya. Key match-nya, distribution-nya gitu ya. Nah, ini muncul distribution-nya, scatter plot-nya ya kan. Nah, di sini lalu ada box plot ya. Nah, ya cukup begitu aja ya presentasi dari kami ya dengan bertemakan customer clustering ya. Semoga apa yang kami jelaskan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, informasi baru buat teman-teman sekalian tentang customer clustering ya, atau penggunaan aplikasi Orange data mining ini ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.